Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita terkait dengan PPh final. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya bagaimana cara menghitung ya transaksi yang terkena PPh pasal 21 dan atau 26 untuk yang tidak final. Ya kan, kemudian PPh pasal 23 dan atau 26 yang tidak final. Nah, di sini kita akan coba klasifikasi lagi dari transaksi yang ada di buku ya, di buku praktik perpajakan ini, yang transaksi yang terjadi di bulan Agustus 2017 PT Dwi Ananda, mana yang transaksi yang bersifat final. Jadi dalam hal ini kita harus bedakan ya antara transaksi yang terkena PPh 21 dan atau 26 yang tidak final, kemudian mana yang PPh pasal 23 dan atau 26 yang tidak final, dan juga mana yang PP pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Jadi di PP 21 pun itu ada yang termasuk PP 21 yang bersifat final. Kemudian di PP 23 juga ada yang termasuk PP 23 yang bersifat final. Ya, jadi di PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final itu mencakup juga beberapa transaksi atau objek pajak yang di PPh 21 dan juga objek pajak yang dalam PPh pasal 23 dan juga 26 ya, dan juga 26. Nah, itu ada yang bersifat final, sehingga kita perlu mengidentifikasi dan juga harus mempelajari kasusnya agar bisa membedakan mana yang terkena PPh final pasal 4 ayat 2, mana yang tidak final. Ya, jadi di sini coba kita bahas kembali untuk yang contoh kasus ya di buku halaman 14-15. Di situ ada beberapa transaksi ya di bulan Agustus. Nah, coba kita lihat mana yang terkena PPh final. Nah, jadi di sini kita coba bahas dulu ya untuk apa yang dimaksud dengan PPh final itu. Nah, di sini saya coba lihat ya dari online pajak. Ya, kita bahas sedikit ya. Nah, jadi dalam hal ini PPh final itu dikenakan atas beberapa transaksi yang dimana atau beberapa objek penghasilan yang dimana itu dalam hal ini tidak bisa diklasifikasi sebagai PPh yang tidak final seperti itu. Nah, di sini ada yang baru ya di PP pasal 4 ayat 2 untuk UKM. Nah, jadi untuk UKM itu ada terkena PPh final ya sebesar 1% dari omset penjualan. Nah, itu dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Nah, namun kini lewat PP nomor 23 tahun 2018 tarif PPh-nya itu diturunkan menjadi 0,5%. Nah, ini untuk UMKM ya. Nah, jadi UKM atau UMKM itu memang kena juga PPh final. Selain itu ada beberapa objek yang masih belum diubah ya terkait dengan objek PPh final, dan juga ada yang terbaru di sini menurut pasal 4 ayat 2 itu beberapa tarif PPh final yang terbaru. Yang pertama untuk bunga deposito atau tabungan, diskon untuk SBI dan jasa giro itu 20% ya, 20%. Kemudian itu peraturan yang berlaku pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh Jonto PP 131 tahun 2000, Jonto KMK 51 tahun 2001. Itu dasar aturannya. Jadi untuk bunga deposito atau tabungan, diskon untuk SBI dan jasa giro itu terkena tarif 20%. Kemudian bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi yang mereka subjek itu orang pribadi 10%. Itu aturannya pasal 4 ayat 2A dan pasal 17 ayat 7. Kemudian bunga obligasi, surat utang dan sun ya, surat utang negara lebih dari 12 bulan yang batas waktunya lebih 12 bulan. Kemudian bunga obligasi dari kupon wajib pajak ke dalam negeri 5%. Kemudian bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT itu 20% sesuai dengan P3B.
Kemudian diskonto dari obligasi 15%, diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT itu 20%. Kemudian diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT 15%. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak luar negeri non BUT itu 20%. Dan seterusnya dia masih terkait dengan bunga dan deposito. Kemudian nomor 4 dividen. Nah, dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri. Nah, itu 10% ya tarifnya. Menurut pasal 4 ayat 2, pasal 17 2C. Kemudian hadiah undian. Nah, ini hadiah yang diberikan atas dasar undian. Jadi harus ada mengundi ya. Jadi ada diundi hadiahnya itu, maka terkena PPh final. Tapi kalau bukan atas undian, maka kita harus lihat dulu yang menerima. Misalnya itu hadiah penghargaan ya. Hadiah penghargaan, kalau dia hadiah penghargaan yang menerima adalah orang pribadi, maka terkena PP 21 yang tidak final. Kemudian kalau dia yang menerima hadiah penghargaan adalah orang pribadi dan subjek pajak luar negeri, maka terkena PPh pasal 26 yang tidak final. Kemudian kalau misalnya dia menerima hadiah penghargaan ya, yang menerima hadiah penghargaan itu adalah BUT ataupun badan ya, maka terkena PP pasal 23 dan atau 26 kalau misalnya badan tersebut dia merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, jadi selain hadiah penghargaan, kalau misalnya dia hadiahnya berupa hadiah undian ya, yang biasa di TV-TV itu, dia terkena PPh final dan tarifnya adalah 25%. Kemudian transaksi derivatif. Untuk hadiah undian nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, nanti kalau sudah kita bahas kasusnya di soal. Nah, transaksi derivatif kontrak berjangka itu 2,5%. Transaksi penjualan saham pendiri 0,5%, transaksi penjualan bukan saham pendiri 0,1%. Kemudian jasa konstruksi dan jasa lain-lainnya. Jasa konstruksi ini ada macam-macam ya, ada 5 macam. Itu masing-masing bisa lihat sendiri nanti untuk di aturannya. Nah, ini persewaan. Nah, untuk persewaan itu persewaan tanah dan atau bangunan ya, itu khusus sewa tanah dan atau bangunan atau sewa atas aset itu 10% tarifnya PPh final. Nah, kecuali kalau asetnya itu kendaraan ya, kalau persewaan atas kendaraan, pendapatan sewa atas kendaraan, maka itu terkena PPh pasal 23. Nah, khusus untuk tanah dan atau bangunan itu adalah terkena PPh final 10%. Kemudian di sini ada wajib pajak yang melakukan pengalihan hak, kemudian pengalihan rumah sederhana dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian sendiri di PPh pasal 4 ayat 2. Ya, itu jadi penjelasan sedikit ya, singkat untuk yang PPh pasal 4 ayat 2. Artinya di sini dari soal ini kita harus bisa bedakan mana aja sih yang terkena PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat dari halaman 14 dulu ya, ada halaman 14 di sini yang C. Nah, C itu untuk membayar uang pesangon pada Andreawan 52 juta. Andreawan di sini dia adalah pegawai tetap, namun dia berhenti di 31 Juli 2017, sehingga di Agustus itu harus kita catat karena dia mendapatkan uang pesangon, maka dia atas pesangon tersebut kita harus lihat dulu apakah itu terkena PPh atau tidak. Kemudian dia terkena yang final atau tidak final. Nah, jadi di sini atas uang pesangon itu memang terkena PPh final, namun dia ada syaratnya, di mana kalau pesangon itu secara total itu di atas 50 juta baru itu dikenakan PPh 21 final. Nah, jadi di sini si Andreawan ini dapatnya 52 juta, sehingga cara menghitungnya 52 juta dikurangi dengan 50 juta dulu, karena syarat utamanya untuk dipotong pajak untuk pesangon atau 50 jutanya tidak dikenakan pajak atau dikecualikan dari pemotongan pajak, sehingga yang terkena PPh finalnya adalah cuma 2 juta aja sisanya, 50 juta dikurangi 50 juta. Nah, setelah itu kita hitung kan, di 2 juta sisanya dikalikan tarifnya adalah 5% ya, 5%, sehingga itu mendapatkan 100.000. Nah, setelah kita hitung baru kita buat tuh di kertas kerjanya ya, di bagian sini
Ya, kertas kerja. Nah, di sini kertas kerja kita buat maksudnya adalah untuk bisa mengidentifikasi objek pajaknya agar tidak salah dalam pemotongan pajaknya. Dan memang dalam pembuatan daftar potong ini ya, atau tabel rincian bisa dibilang kayak gitu, itu sangat perlukan ya, untuk bisa nanti biasanya diminta ya di KPP itu diminta dilampirkan daftarnya, sehingga itu untuk memudahkan kita juga dalam mengisi SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 nantinya. Nah, di sini dicampur ya dari yang transaksi A tadi sampai dengan yang terakhir. Di sini kita lihat yang pertama Wicaksana, dia mendapat uang saku tadi ya dari transaksi A. Nah, ini ya Wicaksana mendapatkan 4 juta uang saku, kemarin sudah dibahas ya, dia terkena PP 21 yang tidak final. Nah, itu tarifnya 200.000. Kemudian Budiman, dia mendapatkan honor komisaris 60 juta, terkena PP 21 tidak final, yaitu 4 juta. Nah, Andreawan, si Andreawan tadi itu terkena dia mendapatkan uang pesangon 52 juta sehingga dia terkena PP 21 final. Nah, jadi yang terkena itu adalah hanya yang 2 juta aja, karena 50 jutanya itu merupakan syarat terbawah yang tidak dikenakan PPh atas pesangon, sehingga tarifnya 5% dikalikan 2 juta jadi 100.000 potongannya. Ya, artinya berapa dia dapatnya? Ya, dapatnya berarti 51.900.000 karena 100.000-nya dipotong pajak, dan itu harus langsung disetor ya. Pada saat si Andreawan tadi menerima pesangon harus langsung dipotong pajaknya, kemudian saat itu juga si perusahaan harus menyetornya ke bank ya, ke bank atau ke negara. Nah, menggunakan SSP. Jadi setelah kita buat ini, kita langsung buat SSP-nya tuh. Ya, surat setoran pajak. Namun di sini kayaknya di kunci jawabannya nggak ada tuh Andreawan ya. Sepertinya ini yang kunci jawaban yang sebelumnya ya. Andreawan di sini nggak ada, tapi dia tetap harus pakai SSP sih. Ya, jadi nanti dibuatkan SSP-nya seperti ini contohnya, nanti baru setelah itu bukti potong dan nanti dibuat ditaruh di lembarnya. Oh, ini PP 21 final ya. 21 final itu nanti masuk di yang lalu ya, sudah dibahas ya, berarti si Andreawan ini sudah dibahas di lalu di PP 21. Nah, di form SPT PP 21 itu ada yang final juga. Nah, jadi masuk situ ya, PP 21 final. Jadi memang nggak dibuatkan di sini ya, karena itu sudah dibahas minggu lalu. Kemudian setelah itu kita lihat lagi di soalnya. Di halaman 15 di sini yang D ya, membayar hadiah penghargaan kepada Olivia. Dia salah satu pemenang atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Dwi Ananda, tapi di sini tidak ada keterangan itu adalah hadiah undian ya, sehingga kita lihat lagi apakah ini terkena PP final atau tidak. Nah, di sini Olivia Agusta dia mendapatkan hadiah penghargaan 5 juta, berarti dia kenanya PP 21 yang tidak final. Ya. Jadi di sini tarifnya 5% ya kan, 5% dia terkena tidak final, sehingga kenapa dia tidak final? Karena hadiahnya adalah hadiah penghargaan, jadi bukan atas dasar sesuatu yang diundi ya, bukan atas dasar lomba ya, bukan hadiah lomba ataupun hadiah undian, sehingga hadiah penghargaan ini asumsinya adalah hadiah karena dia kinerjanya baik ataupun mungkin dia customernya perusahaan yang yang loyal, sehingga dia diberikan hadiah penghargaan. Nah, sehingga Olivia Agusta dikenakan PP pasal 21 yang bersifat tidak final. 5% tarifnya 5%, sehingga pajak yang dipotong 250.000. Artinya si Olivia akan mendapatkan 4.750.000. Kemudian kita lihat lagi Siti Nurnaliza, jadi dia mendapatkan 17 juta atas honor dia bernyanyi. Nah, sini si Siti itu adalah subjek pajak luar negeri. Nah, sehingga di sini terkena PPh 26 ya, berarti ya 26 tapi yang tidak final, 26 OP. Nah, jadi 17 juta. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa untuk pemotongan pasal 26 ya, kelas 26 itu kita harus bedakan
penerimanya ya, si penerima penghasilan apakah dia orang pribadi atau badan. Kalau dia orang pribadi, subjek pajak luar negeri, maka terkena PPh pasal 26 OP. Nah, itu digabung dalam SPT PP 21 dan atau 26 yang tidak final. Sementara kalau dia yang menerima hadiah penghargaan adalah badan, maka itu dimasukkan ke PPh 26 badan, yang dimana itu tergabung dalam SPT-nya PPh pasal 23 dan atau 26. Nah, jadi harus kita bedakan sehingga di sini tidak terkena final ya untuk yang honorarium wajib pajak luar negeri tersebut. Kemudian yang berikutnya 6 Lucy, pembawa acara MC-nya itu juga terkena PP 21 ya. Jadi bukan final. Karena si Lucy ini untuk MC dia sudah kontrak ya, biasanya untuk kontrak, sehingga dia dalam hal ini setiap event perusahaan pasti menggunakan nama dia seperti itu, menggunakan jasa dia untuk MC-nya seperti itu, sehingga terkena PP 21 final, tidak final seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke berikutnya, Kurniawan, KP Kurniawan. Di sini dia membayar imbalan jasa akuntan, perusahaan membayar imbalan jasa akuntan 15 juta. Nah, itu KP Kurniawan tidak final ya, kena PPh pasal 23 atas jasa konsultan. Begitu pula untuk CV Mekanikal, itu di transaksi berikutnya CV Mekanikal PT Dwi itu menggunakan jasa perawatan mesin dari CV Mekanika 39 juta, itu terkena PPh pasal 23 atas jasa. Kemudian PT Perdana, nah ini PT Perdana ya, terkena PPh pasal 23 juga. Nah, jadi halaman nomor 9 ya, nomor 9. Nah, ini membayar dividen membayar dividen kepada pemegang saham nilai masing-masing tertera di tabel 5. Ke tabel 5-nya. Tabel 5 ini ya. PT Perdana itu ya seperti yang sudah dibahas kemarin ya, minggu lalu. Ya, dua minggu lalu itu PT Perdana terkena PPh ya, PPh 23. Kenapa? Karena dia kepemilikannya kurang dari 25%. Ya, oleh karena itu PT Perdana kena. Kemudian PT Putra, kalau PT Putra kita lihat lagi, PT Perdana, PT Putra tidak kena ya. PT Putra sama Rifda, PT Putra nggak kena ya. Kemudian yang berikutnya si Rifda. Nah, Rifda ini dia OP ya, orang pribadi ya. Jadi perseorangan, bukan berbentuk PT, pemegang saham orang pribadi, sehingga dia terkena PPh final. Nah, jadi di sini dia Rifda itu dia 4 juta ya. Rifda dia memiliki lembar sahamnya 10.000 atau 10% aja nih. Nah, sehingga dia terkena PPh final ya, terkena PPh final. Jadi 10% PPh final untuk dividen ya, sesuai dengan tarifnya yang di ini infonya dividen dividen ya. Ini ya 10% orang pribadi nomor 4 ya, 10%. Nah, sehingga 4 juta dikalikan 10%, 400.000 itu PPh final atau pasal 4 ayat 2. Nah, ini yang harus kita buatkan SSP-nya ya, karena ini belum dibuatkan ya. Kalau yang PP 21 final yang kayak pesangon tadi udah dibuatkan minggu lalu ya di SPT-nya PP 21 dan atau 26. Nah, di sini kita buatkan, setelah kita hitung ya kan 400.000, kita buatkan SSP-nya. Di sini SSP ini ya, SSP pembayaran PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi. Nah, jadi perlu diperhatikan sama kayak yang lalu-lalu, NPWP-nya jangan lupa lembarnya dicoret ya, dicatat ya kan, ditulis. Kemudian nama wajib pajaknya PT Dwananda, kemudian kode akunnya, kode jenis setoran ini ada di soal ya. Kemudian uraiannya jangan lupa ditulis dengan lengkap dan jelas. Kemudian masa pajaknya dicontohkan Agustus, tahun pajaknya 2017. Jumlah pembayarannya Rp400.000.
kemudian jangan lupa dicap perusahaan dan tanda tangan si penyetor. Nah ini penyetoran paling lambat itu tanggal 10 ya, tanggal 10. Di sini sesuai biasanya langsung sih pembayarannya sesuai dengan pada saat dia menerima dividen tersebut. Jadi langsung dipotong dan disetorkan. Jadi tanpa harus menunggu sampai akhir bulan ataupun yang lainnya. Nah tapi bisa aja sih kalau untuk final bisa aja dikumpulin, kemudian sesuai dengan aturan tadi ya, ternyata ada aturan baru bahwa itu bisa sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Ini sebentar. Nah ini setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Ya UKM juga, UMKM juga sama, jadi itu bisa disetorkan tanggal 10, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, jadi di sini tapi akan lebih baik kalau final itu langsung disetorkan ya, jadi tanpa menunggu tanggal 10 bulan berikutnya. Nah asumsikan aja itu langsung dibayarkan tanggal 10 September ya, jadi langsung disetor. Nah kemudian yang berikutnya tadi ini ya, jadi untuk CV Rifda tadi itu kena final, kemudian CV Adila itu juga dapat dividen, dia dipotong ya karena kurang dari karena kalau CV Adila ini dia bukan berbentuk PT ya, jadi bukan berbentuk PT, namun karena dia kepemilikannya ini ya bukan berbentuk PT, dia berbentuk CV, walaupun dia kepemilikannya 30% ya, 30.000 lembar dari 100.000 saham yang beredar, namun dia tetap kena pajak ya, PPh pasal 23. Nah di sini karena dia bukan berbentuk PT, jadi hanya untuk khusus yang pemilik saham yang berbentuk PT saja, yang kalau kepemilikannya di atas 25% itu yang tidak dikenakan pajak ya. Tapi kalau selain itu bukan berbentuk perusahaan PT ya kan, itu tetap dipotong pajak berapapun dia kepemilikan sahamnya, seperti itu. Dia dikena PP 23, jadi tidak masuk ke pasal 4 ayat 2. Kemudian sewa kendaraan. Nah di sini ada sewa kendaraan ya di soal. Lihat lagi ya, ini sewa kendaraan itu J membayar sewa kendaraan ke PO Selamat Nyaman Selamat ya kan, 3.100.000 itu terkena pasal pasal 23 ya, PP pasal 23 62.000 kemarin sudah dibahas ya. Kemudian Century, nah ini ada PEP final nih, kita ada dua kasusnya. Yang K, membayar sewa showroom. Nah jadi dia ada menyewa showroom, PT Dwananda menyewa showroom kepada PT Century 5.100.000, dia bayar ke PT Century. Nah jadi atas uang sewa tadi dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh PT Dwananda terhadap penghasilannya PT Century ya. Jadi perlu diperhatikan ya, siapa yang memotong, siapa yang dipotong. Nah di sini makanya dimasukkan ke daftar Mas Agustus itu untuk Century terkena pajaknya 10% ya, PPh final 10%, 500 juta dari 5.100.000. Nah baru kita buatkan juga SSP nya, jangan lupa SSP nya. Nah ini atas sewa ya, PP final atas sewa, kemudian kode akunnya, kemudian keterangannya, bulannya, tahunnya diisi dengan jelas, jumlah pembayarannya, dan jangan lupa di stempel dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya membayar hadiah undian. Nah ini ada hadiah undian ya, jadi keterangan jelas sekali itu adalah hadiah dari undian berupa uang tunai 10.200.000. Nah ini terkena PP final ya, di sini si Ani Budi dapat 10.200.000, finalnya 25% ya, 25% dari 10.200.000. Ini tarifnya hadiah undian di sini. Hadiah undian ini ya 25% ya.
Nah, jadi untuk hadiah undian perlu dipahami lagi ya tadi ya terkait dengan klasifikasinya. Jangan sampai salah kita menetapkan itu hadiah undian atau bukan seperti itu. Kemudian kalau bukan hadiah undian, bukan hadiah atas undian, maka juga kita perlu perhatikan apakah itu PP pasal 21 atau 23 seperti itu. Nah, di sini dia terkena 2.550.000 potongan pajaknya 25%, yang sehingga si Ani Budi ini harus kita buatkan SSP ya, SSP PPS 4 ayat 2. Nah, di sini SSP-nya sama kayak tadi ya, ditulis kode akunnya, kode jenis setoran, nama wajib pajak, klaim wajib pajak, kemudian pembayaran PP final atas hadiah undian ya, di sini 2.550.000 ya kan, wajib pajak penyetor dan sebagainya, ini sama aja. Nah, jadi di SSP perhatikan nama wajib pajak dan alamatnya itu bukan yang dipotong ya, tapi yang memotong. Nah, sehingga kita di sini artinya kita menyetorkan sejumlah uang sekian untuk apa? Nah, di sini uraiannya pembayaran harus jelas untuk PP final atas undian, kemudian PP final atas sewa ya kan, ataupun yang lain-lain. Jadi harus ada keterangan PPh finalnya di situ sehingga jelas. Jadi kita ketahuan ini PPh tidak final atau final, karena tidak final dan final itu sama, bentuk format SSP-nya sama. Nah, setelah itu tadi nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Yang lainnya bersifat tidak final, jadi yang final cuma ada 4, namun yang pesangon itu masuk ke PP 21 ya, 21 yang bersifat final ya, sehingga itu tidak dimasukkan di pembahasan kita hari ini. Nah, setelah kita buat SSP nya, jangan lupa kita buatkan bukti potong ke masing-masing wajib pajak yang dipotong pajaknya ya, dipotong pajak atas penghasilannya. Yang pertama untuk si Ani Budi ini tadi yang mendapatkan hadiah undian ya. Nah, jenis hadiah undiannya kita masukkan di situ. Nah, jadi bukti potongnya juga ini beda-beda ya, harus disesuaikan ya, jangan sampai salah. Ini bukti potong atas hadiah undian. Nah, kemudian juga bukti potong atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, kita isikan di sini karena atas hadiah undian kita sebutkan namanya, kemudian alamatnya harus lengkap, NPWP-nya ya. Kemudian jenis hadiahnya di situ uang tunai 10.200.000, 25% tarifnya 2.550.000 PP yang dipotong atau dipungut. Kemudian tanggalnya itu tanggal dia saat dia menerima hadiah ya, jadi langsung dipotong ya, di situ dipotong. Pada saat dia menerima hadiah, dia juga harus mendapatkan bukti potongnya atas pajak final yang dipotong atas hadiah yang dia terima. Nah, pemotongnya PT Dwiananda ya, PT Dwiananda, tanda tangan dan ada capnya. Nah, ini ada 3 lembar ya, seperti yang biasa yang kemarin saya jelaskan ya. Lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP, lembar ketiga untuk si perusahaan atau si pemungut pajaknya. Jadi jangan sampai salah, masing-masing menyimpan 1 lembar. Kemudian Rifda tadi yang menerima ini ya, dividen sebagai orang pribadi, maka dia dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen. Itu tarifnya 10%. Kita isikan nama, alamat, NPWP-nya, kemudian tanggal dia menerima dividen tersebut, si pemotong pajaknya siapa, jadi sama kayak tadi. Kemudian yang berikutnya PT Century, ini atas sewa bangunan ya. Nah, jadi di sini kita isikan di bukti potong atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Nomornya jangan lupa. Kemudian nama, alamat, lokasi tanahnya. Lokasi tanah dan atau bangunannya itu jelaskan ya, di mana jalan apa dan lokasinya wilayah mana, seperti itu. Kemudian nilai brutonya kita taruh di situ, tarifnya 10% dan PP yang dipotong 510.000. Yang lainnya sama. Nah, kemudian setelah kita buat data potong, sebelum kita membuat mengisi SPT induk ya, sebelum membuat SPT induk kita isi dulu yang paling belakang ini ya.
Kita kalau mengisi SPT harus dari yang paling belakang dulu ya, baru ke depan. Ke depan itu adalah yang induk. Nah, jadi kita isi dulu yang rincian atau di belakang-belakangnya, baru kita mengisi untuk memudahkan kita mengisi SPT induk nanti, SPT masa induk. Nah, di sini kita isi dulu daftar bukti potong ya untuk pasal 4 ayat 2. Masa pajaknya jangan lupa diisikan di sini 08 2017 ya, di sini paling pojok kanan atas. Kemudian NPWP-nya di sini kita isikan. Nah, khusus untuk undian dia kalau misalnya tidak ada NPWP-nya tidak apa ya. Jadi dia tidak dikalikan dua kali lipat ya, nggak ada istilah dikalikan 2 kali lipat ya. Jadi tetap dia 25% untuk yang penerima hadiah undian, walaupun dia punya NPWP atau tidak. Nah, kemudian diisi namanya PT Senturi, Rifda, dan Ani tadi yang terkena pasal 4 ayat 2. Bukti potongnya jangan lupa diisi tanggal pemotongannya, kemudian nilai objeknya, dan nilai PPh yang dipotong. Nah, itu harus lengkap ya. Nah, makanya kita harus urutan ya, berurut ya mengisinya, dari menghitung dulu, kemudian kita buatkan SSP, dan kita buatkan bukti potong, baru bisa mengisi ini. Dari sini kelihatan bahwa jumlah objek pajaknya pasal 4 ayat 2 19.300.000 totalnya, dan yang pajak yang dipotong 3.460.000. Jangan lupa diisi, diconteng pemotongan pajaknya atau yang dikuasakan, kemudian namanya ini adalah si orang ya, bukan nama perusahaan ya, bukan PT Dwi Nanda, tapi orang yang memotong atau yang diberikan kepercayaan di perusahaan untuk memotong pajak. Tanggalnya jangan lupa, tanggal pelaporannya ya, tanggal pelaporan untuk yang SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 sama kayak yang lainnya. SPT masa lainnya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya ya. Jangan lupa di stempel ya, dicap perusahaan dan tanda tangan. Nah, berikutnya ini adalah SPT masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Nah, di sini adalah SPT induknya ya. Jadi setelah kita mengisi daftarnya tadi dan mengisi rinciannya, kita lampirkan juga bukti potongnya ya, kemudian daftar rincian yang kita buat di kertas kerja tadi ya, baru kita buat ini SPT masa induknya pasal 4 ayat 2. Jangan lupa di atasnya kita conteng seperti biasa SPT normal, kemudian masa pajaknya 08 2017, kemudian nama perusahaannya jangan lupa, alamatnya, dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan daftar yang kita buat di atas, kita lihat poin-poinnya. Nah, di sini yang masuk adalah objek pajak di poin 4 hadiah undian ya. Hadiah undian 10.200.000, tarifnya diisikan 20%, PPh-nya 2.550.000. Kemudian persewaan tanah dan bangunan itu masuk ke 5A sebagai penyewa atau sebagai pemotong pajak. Itu 5.100.510.000. Nah, ini bisa juga kalau misalnya kita nyewakan tanah tuh. Kita nyewakan tanah, kemudian si pembeli si penyewa ya kan, si penyewa harusnya memotong kan, cuman misalnya dia nggak ngerti ya, bisa aja kita yang bayarkan, kita yang potong sendiri pajaknya atas penghasilan yang kita terima atas sewa tanah atau bangunan tersebut. Nah, di sini karena dia yang memotong adalah si penyewa, jadi diisikan di 5A 5.100.000, tarifnya 10%, 510.000. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dividen. Nah, poin 10 ya, 4 juta yang diterima orang pribadi dalam negeri, 10% tarifnya 400.000 rupiah. Sehingga total objek pajaknya 19.300.000 harus sama yang di sini ya, yang di atasnya ini. Ya, kemudian pajaknya juga harus sama 3.460.000. Jangan lupa diisikan terbilangnya ya kan. Kemudian lampirannya kita conteng, SSP-nya ada 3 lembar, daftar bukti potong ada kita buat, kemudian bukti potongnya juga dilampirkan 3 lembar. Jadi sama ya, SSP 3, bukti potongnya 3, kalau SSP 4, bukti potongnya 4, jangan sampai selisih. Kemudian diconteng sebagai pemotong pajak namanya, kemudian cap, kemudian tanggalnya, tanggal pelaporannya. Itu yang penting-penting ya untuk mengisi SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final.
Intinya sama ya dengan pengisian SPT masa yang lainnya, PPH yang lain. Namun di sini yang membedakan adalah lampirannya. Di sini cuma satu lampiran, yaitu daftar aja, daftar bukti potongnya sama bukti potong untuk si yang dipotong dan juga SSP. Kemudian yang membedakan SPT-nya tentu saja objek pajaknya. Objek pajaknya di sini berbeda-beda ya. Sehingga untuk kolom objek pajaknya itu memang ada perbedaan dengan SPT masa lainnya. Nah, namun kurang lebih kalau pengisiannya sama. Jadi untuk mengisi SPT itu harus lengkap, jelas dan benar. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk penjelasan hari ini terkait dengan topik hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.